aparat yang sedang mengevakuasi kawasan ini, memang terdapat 3 orang yang tertimbun dari bangunan ini, dan berdasarkan informasi mereka adalah keluarga yang tertimbun di bawah reruntuhan ini. Dan hingga saat ini memang jika benar Iqbal ini yang ditemukan adalah satu, maka memang tinggal dua lagi aparat harus dapat menemukan jenazah dari para korban yang tertimbun akibat gempa yang terjadi di PD Jaya ini pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Iqbal. Baik, Bram, di antara 3 orang yang saat ini masih dicari tersebut, apakah apa kendala yang dialami oleh tim penyelamat saat ini dari pantauan Anda? Baik, kalau berdasarkan pantauan yang kami lakukan di sini, Iqbal, jika kita bicara soal hambatan, apa hambatannya? Kemudian hambatannya adalah reruntuhan bangunan yang ada di kawasan ini, karena memang ini adalah kawasan ruko, sehingga tidak hanya beton-beton yang menjadi reruntuhan, tetapi juga besi-besi baja yang menjadi penyanggah dari bangunan itu. Mengingat memang kawasan Pringgading ini adalah kawasan ruko yang ada di kawasan PD Jaya, sehingga memang banyak bangunan yang tidak dapat menahan gempa yang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ini, terutama bangunan-bangunan yang memiliki 2 tingkat ataupun lebih. Dan saat ini para warga sekitar maupun aparat yang sedang melakukan evakuasi sedang memanggil ambulan yang lewat di daerah sini, karena memang sepertinya sudah ditemukan 1 korban lagi. Kami belum dapat memastikan 1 dari 3 korban yang memang diinformasikan terjebak ataupun tertimbun dari bangunan ini. Iqbal. Ya, kemudian fasilitas penunjang kesehatan seperti ambulans untuk mengantarkan korban ini ke rumah sakit, apakah sempat mengalami hambatan pada saat menuju ke sana? Karena seperti diketahui warga juga memadati di sekitar lokasi, Bram. Baik, jika kami lihat di sini, Iqbal, jalan sangat penuh oleh para warga sekitar yang ingin memang membantu maupun melihat evakuasi dari reruntuhan yang terjadi akibat gempa ini, sehingga memang menyebabkan mobil ataupun ambulan-ambulan yang masuk ke daerah terdampak ini susah untuk masuk. Meski demikian, ambulan yang masuk ini biasa ataupun beberapa kali kami lihat ini dibantu oleh aparat kepolisian maupun aparat dari TNI Angkatan Darat untuk dapat menerobos kerumunan ataupun kemacetan akibat banyaknya warga sekitar yang melihat proses dari evakuasi ini. Dan bisa kami lihat dan kami beritahukan kepada Anda, Iqbal, saat ini sepertinya jenazah yang ditemukan dari korban reruntuhan ini akan dipindah menuju tandu dan nanti akan dibawa dengan ambulan menuju rumah sakit yang terdekat dari kawasan Pringgading, Kabupaten PD Jaya ini, Iqbal. Ya, sambil kita melihat proses evakuasi, Bram, tadi Anda menyatakan bahwa ini adalah reruntuhan dari 4 bangunan ruko. Jika ini diperkirakan 3 orang adalah 1 keluarga, artinya masih ada kemungkinan lebih ada jumlah korban yang bertambah di situ, Bram, yang masih diupayakan untuk dicari. Baik, Iqbal, berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah aparat yang memang melakukan evakuasi sejak tadi pagi, dikatakan diperkirakan hanya ada 3 korban di 1 ruko yang kemudian ini adalah 1 keluarga, karena memang beberapa ruko lainnya yang di sekitar ruko yang saat ini sedang dilakukan evakuasi ini adalah ruko-ruko kosong dan memang belum ditempati, dan hanya 1 ruko yang ditempati, 1 ruko ini, sehingga memang hanya diperkirakan 3 orang yang terdapat ataupun menjadi korban dari adanya gempa yang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi, Iqbal. Oke, baik, kemudian tadi dalam perjalanan Anda menuju ke Pringgading, PD Jaya, ini selain bangunan ruko, apakah ada perumahan atau permukiman warga yang juga rusak akibat gempa? Baik, Iqbal, sejauh perjalanan kami yang kami lakukan sejak Banda Aceh menuju PD Jaya ini memang beberapa bangunan seperti masjid, kemudian pemukiman warga. Cuman pemukiman warga ini yang berada yang bisa kami pantau, ini adalah pemukiman yang berada di sekitar jalur lintas provinsi ketika kami berada dari kota Banda Aceh menuju kota PD maupun Kabupaten PD Jaya ini. Dan Iqbal, sebagai informasi, saya informasikan kembali bahwa saat ini bisa kita lihat bersama, ini adalah proses evakuasi ditemukannya 1 jenazah korban dari adanya gempa bumi yang memang tertimbun dari runtuhan ruko ini, dan saat ini sedang dipindah ke alat pandu begitu yang nanti akan dibawa menuju ke rumah sakit dengan ambulan yang ada ataupun sudah bersiap yang ada di kawasan Pringgading, Kabupaten PD Jaya ini.
Ya, Bram, apakah ada pihak pemerintah yang hadir, yang datang di sana untuk memantau proses pencarian korban ini? Baik, berdasarkan pantauan memang terdapat beberapa orang perwakilan pemerintah daerah PD Jaya yang memang sudah berada di lokasi dan memantau proses evakuasi yang dilakukan sejak tadi pagi. Dan sebenarnya barusan saja kami lihat memang selain reruntuhan yang menyulitkan proses evakuasi ini, tetapi juga adanya kerumunan warga yang semakin mendekati daerah evakuasi karena memang sepertinya ditemukan satu korban jenazah pada reruntuhan 4 ruko ini. Sebenarnya mungkin ini adalah adalah sebagai bentuk antusias warga terhadap proses evakuasi yang dilakukan kepada para korban, tetapi hal ini sebenarnya juga sedikit menyulitkan para aparat yang ingin melakukan evakuasi dan menyelamatkan para korban yang hingga kini masih tertimbun di kawasan ataupun di ruko di kawasan Peringgading Kabupaten PD Jaya ini, Iqbal. Dan saat ini alat berat masih bekerja untuk menggali ataupun mencari korban-korban lainnya karena hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami terima di lokasi ini terdapat 3 korban jiwa yang kemudian ini adalah satu keluarga yang tertimbun akibat gempa yang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Sambil kita melihat proses evakuasi dari korban warga yang reruntuhan, yang tertimpa reruntuhan bangunan, ini memang berat untuk warga di sana karena masih dalam keadaan terguncang. Bisa Anda gambarkan bagaimana atmosfer di sana saat ini karena Anda berada di tengah-tengah kerumunan warga yang baru saja tertimpa musibah gempa bumi ini, Bram. Bang, minta izin bang, kawan-kawan dari kapal bahkan media bahkan mau ngegiat itu. Minta izin bang. Baik, Iqbal, jika kami lihat, Iqbal, sejauh ini memang warga sangat antusias untuk kemudian ikut dalam proses evakuasi dan melihat bagaimana upaya evakuasi karena sebenarnya tidak hanya di lokasi Peringgading Kabupaten PD Jaya ini yang menjadi korban, tetapi juga di seluruh wilayah Kabupaten PD maupun PD Jaya yang menjadi korban. Seperti yang Anda sebutkan tadi, secara total terdapat sekitar 24 korban jiwa ataupun korban yang meninggal dari adanya gempa bumi yang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami melihat warga sangat antusias melihat proses evakuasi yang ada saat ini, apalagi dengan ditemukannya satu jenazah tadi, ini kemudian membuat warga semakin ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi daripada korban yang terjebak dalam reruntuhan. Dan ketika memang ditemukan tadi ini, silakan warga semakin mendekat ke lokasi pencarian ataupun lokasi reruntuhan di tengah titik 4 ruko yang kemudian runtuh akibat gempa ini tadi, Iqbal. Baiklah, Pramohon siaga, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung seperti inilah proses evakuasi jenazah korban dari gempa bumi yang berkekuatan 6,5 skala Richter. Ini tadinya adalah bangunan ruko 2 lantai yang sekarang sudah terlihat rata dengan tanah. Proses pencarian terus dilakukan oleh TNI Polri bersama Basarnas dan juga warga. Kita lihat bahwa kondisi bangunan sudah rata dengan tanah dan proses pencarian terkendala oleh struktur 24 korban jiwa ataupun korban yang meninggal dari adanya gempa bumi yang terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami melihat warga sangat antusias
melihat proses evakuasi yang ada saat ini, apalagi dengan ditemukannya satu jenazah tadi, ini kemudian membuat warga semakin ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi daripada korban yang terjebak dalam reruntuhan. Dan ketika memang ditemukan tadi ini, silakan warga semakin mendekat ke lokasi pencarian ataupun lokasi reruntuhan di tengah titik 4 ruko yang kemudian runtuh akibat gempa ini tadi, Iqbal. Baiklah, Pramohon Siaga, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung